kerjasama antara suami istri untuk meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan itu hanya bisa diraih dengan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat jamaah Masjid Al-Faruq rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita pada malam hari ini adalah metode pendidikan anak sejak usia 0 hingga 18 tahun atau usia pranikah. Mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya, adakah usia 0? Yang ada usia itu 1 tahun, 1 bulan, 1 pekan, 1 hari, 1 jam, 1 menit, 1 detik. Adakah usia 0? Ada. Dan inilah yang menjadikan syariat kita istimewa. Dalam pendidikan parenting manapun, pasti mereka akan membahas usia 1 sampai sekian tahun. Usia balita, anak-anak, hingga dewasa. Dalam agama kita, pendidikan anak itu dimulai dari usia 0. Di mana usia 0 tersebut? Apakah di dalam kandungan? Bukan, bahkan sebelum itu. Yaitu dengan memperbaiki kualitas ayah dan ibu. Karena
wanita itu diibaratkan ladang dan laki-laki itu benihnya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 223 Allah Subhanahu wa taala berfirman, nisa'ukum harthul lakum. Istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian. Kapan kita bisa mendapatkan tanaman yang bagus? Tatkala ladangnya subur dan benihnya berkualitas. Kemudian perawatan yang baik. 3 hal ini jika ada, maka akan menghasilkan tanaman yang bagus dan buah yang baik. Ladangnya subur, bijinya berkualitas dan dirawat dengan baik, maka akan menghasilkan tanaman yang baik. Kurang salah satu maka akan kurang. Lahannya subur, perawatannya giat, tapi benihnya buruk, maka tidak akan menghasilkan tanaman yang bagus. Begitu juga sebaliknya, benihnya bagus, tapi lahannya tidak subur, maka juga tidak akan bagus. Maka hendaknya masing-masing kita ini yang masih jomblo, jombloan dan jombluwati, masih ada kesempatan emas, yaitu memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri, mendidik diri sebelum mendidik buah hati. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, takhayyaru linutafikum wankihul akfa'a wa ankihu ilaihim. Carilah untuk nutfah kalian. Apa itu nutfah? Air mani, di mana kalian meletakkan air mani kalian, dan nikahilah wanita-wanita yang sepadan, dan nikahkanlah perempuan-perempuan kalian, anak-anak perempuan kalian dengan laki-laki yang sepadan pula. Dan kufu atau sepadan itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Kafaah, kesepadanan dalam pernikahan itu penting karena untuk keharmonisan rumah tangga. Ada yang wajib, dan yang wajib itu adalah agama. Itu harus sepadan. Yang mana tidak boleh wanita muslimah dinikahi laki-laki non-muslim, karena itu tidak sepadan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 221, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik hingga mereka beriman. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum, dan sungguh
budak wanita muslimah mukminah itu lebih baik daripada wanita musyrik, meskipun wanita musyrik itu membuat kagum kalian. Meskipun wanita musyrik mempesona, cantik jelita, kaya raya, tapi musyrik, maka budak wanita itu lebih baik daripada wanita cantik tapi musyrik. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, dan janganlah kalian nikahkan anak-anak perempuan kalian dengan laki-laki musyrik hingga mereka beriman. Wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum, dan sungguh budak laki-laki yang mukmin itu lebih baik daripada lelaki yang musyrik, meskipun lelaki musyrik itu membuat kagum kalian. Ada laki-laki ganteng, kaya raya, kita punya anak wanita, maka kita lihat apa agamanya. Meskipun membuat kita terpesona, jangan nikahkan anak perempuan kita dengan laki-laki itu. Ini kafaah yang wajib. Ada kafaah yang dianjurkan. Status sosial, tingkat pendidikan, nasab, kekayaan, profesi, meskipun sah-sah saja seorang laki-laki miskin menikah dengan wanita yang kaya, boleh, sah. Tapi biasanya akan mengganggu perjalanan rumah tangga. Terlebih jika wanita tersebut memiliki penghasilan tetap, sementara laki-lakinya pengangguran. Karena qawamah kepemimpinan itu harus pada laki-laki. Kalau pemimpinnya yang ngasih makan adalah bawahannya, maka tidak akan berjalan dengan baik sebuah kepemimpinan. Meskipun sah-sah saja. Ada memang yang berhasil. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membina rumah tangga dengan Khadijah radhiyallahu anha, saudagar kaya raya. Namun tentunya selain beliau itu jarang. Di zaman kita sekarang perempuan itu di rumah saja sebagai ibu rumah tangga, dipenuhi seluruh kebutuhannya. Dipenuhi. Bahkan diberikan pembantu, dia tidak pernah nyapu, tidak pernah ngepel, tidak pernah nyuci pakaian. Fokus berdandan sama shopping. Itu saja kadang melunjak. Apalagi kalau lakiannya tidak berpenghasilan. Jadi kafaah yang wajib itu adalah agama. Kemudian juga akhlak. Ini sangat dianjurkan. Maka ketika kita mengharapkan pasangan yang baik, maka terlebih dahulu kita perbaiki diri kita sendiri. Jangan sampai kita tidak seimbang. Menuntut sesuatu yang lebih padahal yang kita berikan buruk. Kualitas itu sesuai dengan harga. Ketika kita hendak menukar barang,
Kalau barangnya bagus, berkualitas, tentunya harga yang kita berikan itu juga besar. Maka tatkala kita mengharapkan dari pasangan kita demikian dan demikian, solehah, penurut, berilmu, hafal Al-Quran. Kitanya hafal Quran enggak? Iqra saja belum khatam. Maka enggak adil. Maka tingkatkan kualitas diri sebelum kita mencari. Sehingga kita juga ada nilainya. Kita juga memiliki nilai tawar. Tatkala masing-masing pasangan, suami dan istri itu sama-sama berkualitas, maka akan menghasilkan keturunan yang baik. Begitulah kehidupan para nabi dan para rasul. Mereka adalah orang-orang baik, terlahir dari keluarga yang baik. Meskipun ada Nabi Nuh, anaknya durhaka kepada orang tuanya, kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, Kan'an. Namun anak-anaknya yang lain beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam. Adapun para nabi dan para rasul yang lain, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Sebuah keturunan, sebagian mereka adalah keturunan dari sebagian yang lain. Di dalam surah Al-Imran ayat 34. Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab tafsirnya menyebutkan tentang ayat ini, hasalat tanasubu wat tasyabuhu bainahum fil khalqi wal akhlaq. Terjadi kesepadanan dan keserupaan di antara mereka pada fisik dan akhlak yang baik, wal akhlaqil jamilah. Jadi para nabi dan para rasul, keluarga mereka Allah Subhanahu wa taala jadikan sepadan, serasi, serupa dalam fisik dan akhlak. Ayat ini setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Imran ayat 33, ayat sebelumnya, Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih, memberikan keistimewaan kepada Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Allah istimewakan mereka di atas seluruh alam. Keluarga Imran, kita telah kisahkan, mereka merupakan keluarga yang baik. Keluarga yang terkenal di kalangan Bani Israel, bahkan kerabat-kerabatnya pun kerabat-kerabat yang baik. Imran beristrikan Hanna. Hanna punya saudara perempuan. Saudara perempuannya ini istri dari Nabi Zakaria. Hanna memiliki putri yang bernama Maryam. Maryam memiliki putra yang bernama Isa Al-Masih. Zakaria memiliki anak yang bernama Yahya. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Keturunan yang mirip, yang serupa dalam
fisik, rupa, dan akhlak. Sebagaimana kita mendapatkan anak-anak keturunan kita itu mirip dalam rupa, maka kita pun akan mendapatkan anak-anak kita yang mirip dengan akhlak kita. Jadi anak itu cerminan dari diri kita sendiri. Wajahnya, hidungnya, matanya, cara bicaranya, gerakannya, pasti ada sebagian mirip ayahnya, ada sebagian mirip ibunya, ada sebagian mirip kakeknya, mirip neneknya. Itu pasti. Begitu juga karakternya, akhlaknya. Maka juga akan mengambil kemiripan-kemiripan dari leluhurnya. Orang tuanya, kakeknya, neneknya, dan seterusnya. Maka yang kita perlukan adalah memperbaiki diri kita sejak sebelum kita melangsungkan pernikahan. Lalu bagaimana yang sudah menikah? Nikah lagi. Sama-sama memperbaiki. Kerjasama antara suami istri untuk meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketakwaan itu hanya bisa diraih dengan belajar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengajarkan ketakwaan kepada kalian. Ibnul Qayyim mengatakan, wattaqullah wa yu'allimukumullah wa yu'allimukumullahu taqwakum. Dan Allah lah yang mengajarkan ketakwaan kepada kalian. Ibnul Qayyim mengatakan, ada sebagian yang menafsirkan keliru pada ayat ini. Ini hanya sekedar thaqafah atau wawasan. Menggunakan ayat ini sebagai motivasi untuk bertakwa agar mendapatkan ilmu. Menggunakan ayat ini, ajakan untuk bertakwa agar mendapatkan ilmu itu tidak tepat. Memang ketakwaan itu sebagai salah satu sarana bagi kita untuk mendapatkan ilmu. Tapi menggunakan ayat ini itu tidak tepat. Karena kalau sebagai janji Allah Subhanahu wa ta'ala takwa akan mendapatkan ilmu dengan ayat ini, maka wa yu'allimukumullah harus menjadi jawab syarat. Ini yang sudah pernah belajar bahasa Arab. Dan jawab syarat itu majzum, sukun. Wa yu'allimkumullah. Wattaqullah wa yu'allimkumullah. Dan bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan ilmu, akan memberikan pengajaran kepada kalian. Namun ini bukan seperti itu maknanya. Namun bisa diambil dari ayat-ayat yang lain, hadis-hadis yang lain, dan athar para salaf. Bagaimana ketakwaan itu bisa menjadi sarana untuk kita mendapatkan ilmu. Pada dalil-dalil yang umum dalam ketakwaan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya mudah, termasuk urusan menuntut ilmu. Dan perkataan Imam Malik kepada Imam Syafi'i, inni ra'aitu fika nuran
fala tudfi'hu bidzulmatil ma'siyah. Sesungguhnya aku melihat pada dirimu ada cahaya dan janganlah engkau padamkan dengan kegelapan maksiat. Kemudian dalam bait syair, syakautul waqi'a su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa arsyadani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Aku mengadukan buruknya hafalanku kepada Al-Waqi'. Lalu beliau memberikan petunjuk kepadaku agar meninggalkan kemaksiatan. Karena ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Adapun ayat ini sebagai janji untuk bagi orang bertakwa untuk mendapatkan ilmu itu tidak tepat. Karena dia bukan sukun tapi dhammah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, artinya wattaqullah wa yu'allimukumullahu taqwakum. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan, dan bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah yang akan mengajarkan cara kalian bertakwa. Bagaimana kita bertakwa? Harus dengan cara yang ditunjukkan oleh Allah, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena ada sebagian orang menempuh ketakwaan tapi tidak sesuai dengan aturan Allah dan menganggapnya itu adalah amalan ketakwaan. Seperti para rohib dalam agama Nasrani, meninggalkan kenikmatan dunia, mengharamkan atas diri mereka menikah. Itu mereka menganggapnya ketakwaan, tapi tidak sesuai dengan aturan Allah, sehingga yang seperti itu bukan ketakwaan. Maka sekali lagi, ketakwaan itu hanya bisa kita raih dengan ilmu. Karena dengan ilmu kita bisa mengetahui aturan-aturan Allah. Kita bisa mengetahui yang halal dan yang haram. Bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Bisa membedakan antara yang sunnah dengan yang bid'ah. Sehingga kita bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan tersebut dan meninggalkan keburukan-keburukan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kerjasama sepasang suami istri untuk meningkatkan kualitas iman dan amal, dan kualitas iman dan amal itu hanya bisa diraih dengan ilmu. Tidak mungkin orang beriman dengan benar dan beramal dengan benar tanpa ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan beramal. Kemudian upaya yang lain adalah doa. Banyak sekali doa-doa di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan athar para salaf untuk anak keturunan mereka. Bahkan di antara doa tersebut sebelum adanya anak. Seperti doa Nabi Zakaria di dalam surah Al-Imran ayat 38. Ketika beliau sudah lanjut usia, kita telah kisahkan bagaimana doa Nabi Zakaria. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Doa ini dibaca Nabi Zakaria sebelum memiliki anak.
Ya Allah, karuniakanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Kemudian doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk penduduk Taif. Penduduk Taif berbuat jahat kepada Nabi. Nabi dilempari ketika Nabi dakwah ke Taif. Sehingga malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan bantuan. Wahai Muhammad, bersamaku ada malaikat penjaga gunung. Kalau engkau mau, bisa saja dia akan menimpakan gunung itu kepada mereka. Namun apa kata Nabi SAW? Justru mendoakan mereka. Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yushriku bihi syai'a. Nabi tidak mau. Nabi menolak, jangan azab mereka. Bahkan aku berharap agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dari tulang sulbi mereka keturunan yang menyembah Allah saja dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Mulianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disakiti malah mendoakan kebaikan. Maka muncullah generasi setelah mereka, generasi yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meskipun masih bujang, tidak mengapa berdoa minta anak yang soleh, meminta memiliki anak yang alim, meminta dikaruniai keturunan ulama. Kemudian setelah kita menikah, maka ada beberapa adab yang perlu dilakukan agar kita mendapatkan keturunan yang baik, keturunan yang saleh. Yang pertama, ketika malam pertama seorang suami berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kebaikan yang ada pada istrinya dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keburukan yang ada pada istrinya. Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu, aku memohon kepadamu kebaikannya, kebaikan wanita tersebut. Wa khaira ma jabaltaha alaihi, dan kebaikan akhlak yang engkau ciptakan padanya. Wa a'udzubika min syarriha, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya. Wa syarri ma jabaltaha alaihi, dan keburukan watak yang engkau ciptakan padanya. Semua manusia pasti ada kebaikannya dan pasti ada keburukannya. Meskipun sudah belajar bertahun-tahun ilmu agama, hafal Al-Quran, menghatamkan berbagai macam kitab tafsir, hafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti ada keburukannya. Termasuk juga pasangan kita. Istri kita pasti ada watak yang buruk, itu pasti. Jadi jangan mengeluh kalau kita mendapatkan keburukan pada pasangan kita. Berarti pasangan kita itu manusia. Karena enggak ada wanita yang baik 100% nanti di surga.
Sekarang di dunia itu pasti ada. Maka karena manusia itu ada kebaikannya, ada keburukannya, kita meminta kepada Allah agar mendapatkan kebaikan dari pasangan kita. Watak atau akhlak yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akhlakul karimah, akhlak yang baik pada istri kita, kita dapatkan. Dan sebaliknya kita berlindung kepada Allah dari keburukannya dan sifat yang buruk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala padanya. Karena betapa sering suami tidak mendapatkan kebaikan istrinya dan yang didapat justru keburukannya. Padahal wanita itu punya sifat baik, punya sifat buruk. Kalau senyum manis sekali, tapi ke orang lain, ke suami enggak. Senyum baik tidak? Baik. Kebaikan. Wajah yang cantik, senyum manis. Tapi kalau ke suami tidak. Ke kerabatnya, ke saudaranya, pamannya, bibinya, baik. Suami enggak. Enggak pernah sekalipun mendapatkan senyuman. Justru dia selalu mendapatkan keburukan-keburukan yang keburukan itu tidak dia tampakkan ke orang lain. Yang terkadang sampai orang lain tuh ngiri. Beruntungnya suami pian dapat pian. Dah cantik, akhlaknya baik, sopan, santun, lembut, ya itu sama orang lain. Kalau sama suami enggak. Dia belum merasakan di posisi suaminya. Sehingga ketika suami dia tidak mendapatkan kebaikan dari istrinya, justru mendapatkan keburukan-keburukannya. Jelas ini akan mengganggu keharmonisan rumah tangga. Roda kehidupan akan terganggu sehingga otomatis akan mengganggu perkembangan anak-anaknya. Suami yang harusnya mendapatkan ketenangan di rumah, gusar, emosi, tidak betah di rumah, maka di antara yang menjadi korban dari pasangan suami istri yang seperti itu adalah anak-anaknya. Maka penting, jangan lupakan doa ini di saat kita menikah nanti. Nanti nikah lagi ya. Iya. Kemudian berikutnya berdoa di saat jima, ketika hendak berjima. Doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari anak keturunan kami. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan apabila suami menggauli istrinya dengan membaca doa ini, maka apabila ditakdirkan memiliki anak, anak tersebut tidak akan diganggu oleh syaitan. Sehingga fitrahnya terjaga. Maka di antara sebab kenapa anak-anak itu tumbuh nakal, sulit dikendalikan, karena dia dikuasai oleh syaitan. Karena syaitan itu susah diatur. Maka baca
doa ini. Jangan lupa membaca doa ini setiap kali kita berjima. Doa adalah silahul mukmin. Doa itu adalah senjata bagi seorang mukmin. Pada anak-anak keturunan kita yang sudah ada maupun belum ada. Doa Nabi SAW untuk Abu Talhah dan Ummu Sulaim. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampaikan ketika Ummu Sulaim kehilangan anaknya. Ditinggal mati anaknya. Kisahnya panjang. Di antara kisah tersebut, Nabi bertanya kepada Abu Talhah, "A'arastumul barihah?" Apakah kalian tadi malam melakukan hubungan? Maka Abu Talhah mengatakan iya. Maka Nabi mendoakan, Allahumma barik lahuma. Ya Allah, berkatilah keduanya. Maka dari aktivitas jima malam itu, Ummu Sulaim dikaruniai anak laki-laki, dan dari anak laki-laki ini menurunkan keturunan 9 anak laki-laki. Dan semuanya adalah ahli Al-Quran. Semuanya hafal Al-Quran dan semuanya memahami Al-Quran. Kemudian jika Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan dari hubungan kita janin. Kita sudah tahu dari hasil tes istri kita positif. Islam memberikan perhatian yang besar terhadap janin. Hak-hak janin harus dipenuhi. Hak yang pertama adalah hak nafkah. Bahkan jika terjadi perceraian sekalipun, dan tentunya masa iddahnya itu sampai melahirkan anak, maka suami tetap menafkahi istrinya karena istrinya mengandung anaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah At-Talaq ayat 6, "Wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu 'alaihinna hatta yadha'na hamlahun." Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, hingga mereka melahirkan anak-anak tersebut. Dan juga tatkala sudah lahir, sudah pisah suami istri, selesai iddah wanita tersebut, suami masih berkewajiban untuk menafkahi anak tersebut dan juga ibunya. Karena apa? Ibunya yang mengasuh anaknya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyutimmar radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan para ibu itu menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun penuh bagi yang menginginkan susuan yang sempurna. Dan wajib atas ayah untuk memberikan rizki dan pakaian kepada wanita-wanita tersebut. Karena mereka mengasuh anak-anak dari mantan suaminya. Kemudian yang kedua adalah menjaga dari hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan semasa berada dalam rahim ibunya. Ini kewajiban ayah dan juga ibu. Jadi tidak boleh sembarang makan.
meskipun ngidam berat, tapi yang diidamkan itu bisa membahayakan janin, maka jangan dilakukan. Dan perlu kerjasama suami untuk mencegah. Dan bagaimana mencegah namun tidak tersinggung. Orang tua berkewajiban untuk menjaga janinnya. Bahkan apabila ada syariat yang memberatkan dan bisa membahayakan janin, syariat tersebut boleh ditinggalkan dan membayar fidyah, yaitu syariat puasa. Ketika ibu hamil, ketika dia puasa lemah dan itu bisa membahayakan dirinya dan juga membahayakan janinnya, maka boleh dia berbuka. Lalu apa yang dia lakukan? Apakah mengqadha atau membayar fidyah? Ini khilaf di antara para ulama. Namun sahabat Abdullah ibnu Abbas berpendapat bahwa cukup bagi wanita yang hamil dan menyusui untuk membayar fidyah. Dan ini masuk dalam kategori yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, yaitu membayar fidyah, memberi makan seorang miskin sejumlah puasa yang ditinggalkan. Dan ini tentunya yang memudahkan, karena terkadang wanita itu tidak ada kesempatan untuk puasa. 2 tahun menyusui anaknya. Belum selesai menyusui sudah ada isi di dalam. Sehingga tidak ada kesempatan untuk berpuasa. Maka tentunya yang mudah bagi dirinya adalah membayar fidyah. Karena subhanallah sebagian wanita itu subur sekali. Sambil nyusuin itu ada isinya dan kuat. Biasanya istri para ustadz, melahirkan nyusui terus sambung menyambung. Di rumah itu kayak taman kanak-kanak. Jadi sekali lagi syariat kita sangat memperhatikan hak janin tersebut. Jadi kalau puasa saja ada keringanan, boleh berbuka bagi wanita yang hamil atau menyusui, maka terlebih jika ada sesuatu yang nyata-nyata membahayakan bagi janin tersebut, maka tidak boleh ibu mengkonsumsi makanan atau minuman yang membahayakan janinnya. Dan sebaliknya, kebutuhan gizi, vitamin, nutrisi untuk janin tersebut juga harus dipenuhi. Bahkan apabila seorang wanita melakukan tindak pidana, maka dalam Islam ada penangguhan hukuman. Untuk apa? Menjaga janin tersebut. Dikisahkan tentang wanita Ghamidiyah yang berzina di zaman Nabi SAW. Maka Nabi SAW tidak langsung menegakkan hukuman pada wanita tersebut. Ditunggu sampai melahirkan anaknya. Ketika sudah melahirkan, ditunggu sampai menyusui selama 2 tahun. Hingga anak tersebut sudah tidak ada ketergantungan pada ibunya, barulah ditegakkan hukuman padanya. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Di sini ada
2 pertanyaan. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz, alhamdulillah belum 1 bulan setelah merit saya mendapatkan titipan dari Allah bahwa istri saya sudah mengandung. Ditandai haid yang telat 1 minggu lebih. Karena H-5 saya menikah, istri saya baru selesai haid sehingga memasuki masa subur. Bagaimana cara menyikapi omongan negatif orang agar tidak dikira hamil di luar nikah? Jazakallahu khairan. Ya, itu sudah ada yang ngomong atau perasaan antum saja? Ya. Karena masuk akal saja ya, usia pernikahan 9 bulan kemudian melahirkan, itu insya Allah masuk akal saja, nggak akan ada prasangka ya, nggak akan ada prasangka insya Allah. Dan kita itu terkadang sulit mencegah omongan orang dan penilaian orang. Maka pada sesuatu yang kita bisa merubah penilaian dan omongan orang karena kita tidak seperti itu, kita lakukan. Ya, klarifikasi itu perlu jika kita mampu. Sebagaimana tatkala Nabi SAW berjalan di malam hari bersama salah satu istri beliau, Sofiyah binti Huyai. Kemudian berpapasan dengan 2 orang sahabat Ansor, dan 2 orang sahabat Ansor tersebut mempercepat langkahnya. Maka Nabi mengatakan, ala rislikuma, pelan-pelan. Innaha Sofiyatu binti Huyai. Sesungguhnya yang bersamaku ini adalah Sofiyah binti Huyai. Kemudian keduanya mengatakan, subhanallah, kami tidak memiliki prasangka apapun wahai Nabi. Namun di sini Nabi SAW ingin mencegah agar jangan sampai ada prasangka pada 2 orang tersebut. Jadi kalau ada hal-hal yang mampu kita merubah penilaian dan omongan orang karena memang kita tidak seperti itu, kita lakukan. Namun banyak hal yang kita tidak bisa melakukannya. Maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu justru untuk menjaga keikhlasan kita. Artinya apa? Kita dalam beramal, dalam berbuat itu bukan untuk mencari penilaian manusia. Tapi kita mencari penilaian Allah Subhanahu wa taala. Selagi apa yang kita lakukan benar, tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, masa bodoh dengan ucapan manusia. Persetan dengan ucapan manusia. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kita dalam melaksanakan safar, melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala seperti musafir ketika melakukan perjalanan. Kalau dalam perjalanan kafilah terlalu peduli setiap anjing yang menggonggong, nggak akan sampai. Biarkan anjing menggonggong. Anjing menggonggong itu tidak mengurangi harta kita. Tidak mengurangi kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah biarkan, memang kerjaan anjing itu menggonggong. Nggak bisa kita membuat anjing tidak menggonggong. Ya, biarkan anjing menggonggong. Pertanyaan yang kedua, bagaimana Ustadz menjadikan diri menjadi orang tua yang cerdas secara emosional dan cerdas dalam meredam ego. Ya, ini perlu kajian khusus untuk meredam emosi. Ya, tentunya yang pertama dengan latihan, melatih diri agar kita tidak emosian. Innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Nabi SAW bersabda, ilmu itu dipelajari dan kelemah lembutan itu didapat dengan berlatih. Kita latih diri kita untuk lemah lembut. Jadi ketika emosi biasanya kita
lampiaskan, kita tahan. Memang berat di awal, tapi kalau sudah terbiasa, Allah bisa karena biasa. Tapi kalau tidak kita latih, maka kita tidak akan pernah bisa mengontrol emosi kita. Kemudian ada cara-cara yang ditunjukkan di dalam syariat kita, di antaranya membaca isti'adah ketika marah. Marah itu adalah sifat yang pasti ada pada manusia. Yang dituntut dari kita apa? Mengendalikannya. Nabi marah, iya. Bagaimana amarah Nabi tampak pada raut wajah beliau? Muka beliau memerah. Tapi apa? Ucapan dan tindakan anggota badan tetap terkontrol. Jadi boleh kita marah, tapi lisan kita dan anggota badan kita haruslah tetap terkontrol. Di antaranya dengan membaca isti'adah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian jika itu belum padam juga, ambil air wudhu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, Innal ghadaba minasyaiton, wa inna syaiton khuliqa minan nar, fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Sesungguhnya amarah itu adalah dari syaiton, dan syaiton itu diciptakan dari api. Maka jika salah seorang di antara kalian marah, hendaknya dia berwudu. Kemudian posisi, ketika kita berdiri, maka kita duduk. Ketika duduk belum bisa diredam, maka dengan rebahan. Dan itu perlu sekali lagi adanya latihan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.